Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik dan semakin sukses. Terima kasih karena masih setia di channel ini. Oke, pada kesempatan kali ini, gue akan membawakan alur cerita dari sebuah film yang berjudul Resident Evil, Dead Island. Kalian semua tentunya udah gak asing lagi sama Resident Evil, sebuah franchise video game horor bertemakan zombie apokalips yang namanya udah sangat legendaris. Dari video game itu, kemudian Resident Evil diadaptasi ke dalam beberapa judul film, dari mulai versi live action, sampai versi animasi. Untuk Dead Island sendiri, ini merupakan seri film animasi Resident Evil kelima setelah Degeneration, Damnation, Vendetta, dan juga Infinite Darkness. Di mana, universe film versi animasinya ini sama seperti di video gamenya, beda dengan versi live actionnya yang punya universe sendiri. Untuk Dead Island sendiri juga, film animasi ini rilis di tahun 2023 lalu dan disutradarai oleh Eiichiro Hasumi. Ceritanya sendiri melanjutkan seri sebelumnya, yaitu Vendetta dan Infinite Darkness. Oh iya, bagi kalian yang belum nonton film Resident Evil Vendetta, kalian bisa lihat video alur ceritanya di channel ini, yang mana linknya udah gue taruh di kolom deskripsi. Kembali ke Dead Island, di mana film ini menceritakan Leon S. Kennedy, bersama rekan-rekannya seperti Chris Redfield, Claire Redfield, Jill Valentine, dan Rebecca Chambers, yang harus berhadapan dengan mantan tentara Umbrella Corp, yaitu Dylan Black yang kini menjadi bos dari pasukan bioteroris. Di mana, ia berniat menginfeksi seluruh dunia dengan virus zombie buatannya sendiri yang jauh lebih berbahaya. Bagaimana keseruannya? Gak usah berlama-lama lagi, kita mulai aja langsung alur ceritanya. Sebelum videonya lanjut, jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan update konten terbaru. Selain itu, gue juga bakal adakan giveaway menarik kalau channel ini berhasil sampai di 10.000 subscriber untuk para penonton setia. Udah subscribe? Terima kasih. Sekarang kita lanjut videonya. Film ini dimulai dengan sebuah peristiwa di tahun 1998, yaitu saat zombie outbreak pertama kali muncul di Raccoon City. Diketahui, Raccoon City yang sudah dikepung wabah zombie, kini dikarantina dan tak boleh ada warga yang melewati perbatasan. Umbrella Corp, sebagai perusahaan yang bertanggung jawab pada insiden di Raccoon City lantas menyewa tentara bayaran untuk menjaga, agar para warga tak bisa keluar dari kota tersebut, demi tak menyebarnya virus zombie ke wilayah yang lebih luas. Selain itu, para tentara juga memiliki tugas menjemput para eksekutif Umbrella Corp yang masih terjebak di tengah kota yang sudah dipenuhi zombie. Singkat cerita, di antara tentara bayaran tersebut ada dua sahabat, yaitu Dylan Blake, sang calon antagonis, dan juga sahabat dekatnya, JJ. Setelah mendapatkan instruksi dari sang jenderal, Dylan, JJ, dan pasukan lainnya akhirnya turun ke perbatasan Raccoon City. Dalam beberapa momen setelahnya, Dylan dan JJ yang bertugas menjemput eksekutif Umbrella Corp, pada akhirnya malah terjebak di sebuah bangunan. Rekan-rekan Dylan dan JJ di sini sudah banyak yang terkena serangan para zombie, dan mereka pun sekarat. Dylan yang merasa bahwa para rekannya itu bisa diselamatkan bersikeras untuk membawa mereka ke rumah sakit. Namun, hal ini ditentang oleh JJ, di mana JJ yang berkomunikasi dengan markas pusat mendapat instruksi untuk membunuh siapa saja yang sudah terkena gigitan zombie, bahkan meskipun itu rekan mereka sendiri. Karena hal inilah, Dylan dan JJ akhirnya sempat cekcok. Akan tetapi, di tengah percekcokan, para rekan tentara Dylan dan JJ akhirnya sudah berubah juga menjadi zombie. Di momen ini, pada akhirnya JJ pun langsung menembaki semuanya sampai tewas, sementara Dylan yang ketakutan hanya menunduk tak berani melihat rekan-rekannya sendiri dibantai oleh JJ. Setelah itu, film maju ke masa 17 tahun setelah insiden di Raccoon City. Di sini, kita bertemu Leon S. Kennedy, jagoan berambut polem favorit kita semua. Leon di sini masih menjadi agen DSO, salah satu organisasi keamanan milik Amerika. Pada momen ini, Leon mendapat info dari rekannya, yaitu Hunnigan, bahwa ada seorang dokter ahli robotika bernama Anthony Taylor, yang terindikasi menjual informasi rahasia negara pada orang asing. Awalnya, Leon diminta untuk membuntuti Anthony Taylor, akan tetapi, tiba-tiba sang dokter malah diculik oleh kelompok tak dikenal. Leon pun lantas berusaha mengejarnya. Namun, saat hampir mendapatkan kelompok tersebut, Leon diserang oleh seorang perempuan. Saking gesitnya perempuan tersebut,
Leon sampai kewalahan, dan akhirnya ia pun gagal mendapatkan Dr. Anthony Taylor dari para penculik tersebut. Sementara, perempuan tadi akhirnya diketahui adalah Maria Gomez, salah satu musuh Leon di insiden pada film Resident Evil Vendetta. Setelah diperlihatkan dengan Leon, kita juga diperlihatkan pada Claire Redfield, di mana ia masih menjadi bagian dari organisasi Terasaf. Claire di sini mendatangi sebuah pantai yang terdapat bangkai paus orka raksasa. Awalnya, bangkai tersebut terlihat biasa saja. Akan tetapi setelah dicek, banyak tanda tidak wajar di bangkai tersebut, yang merujuk adanya indikasi penggunaan bioweapon atau senjata biologis di tubuh paus tersebut. Sedangkan di tempat lain, ada Jill Valentine, jagoan kesayangan admin, yang sedang dalam sebuah misi bersama Chris Redfield. I like this. This is cute. Baik Jill, maupun Chris, masih sama-sama menjadi anggota BSA di sini. Pada misi kali ini, Jill dan Chris bersama pasukannya bertugas mengepung sebuah rumah yang di dalamnya ada serangan zombie. Jill yang masuk duluan ke rumah tersebut mendapat serangan dari seorang zombie, untungnya, ia bisa mengatasinya dengan baik. Tak lama kemudian, Chris dan pasukan BSA yang lain datang. Di momen ini, Chris sempat menegur Jill yang agak ceroboh, tapi Jill tak memperdulikannya. Setelah misi tersebut, Chris kembali ke markasnya. Kemudian, di sebuah laboratorium, ia bertemu dengan Dr. Rebecca Chambers, seorang ahli genetika yang juga bekerja untuk BSA. Di sini, Dr. Rebecca memberitahu Chris, bahwa di San Francisco belakangan ini muncul orang-orang yang terinfeksi virus zombie, namun anehnya di tubuh mereka tak ada bekas gigitan. Selain itu, T-virus yang ada di tubuh mereka juga diketahui bukan menyebar melalui udara ataupun air liur, jadi sekarang tugas mereka coba mencari tahu dari mana virus tersebut menyebar. Setelah bertemu Dr. Rebecca, Chris menemui Jill yang sedang melatih skill menembaknya. Di momen ini, Chris mengingatkan Jill untuk tidak ceroboh seperti di misinya tadi. Chris memahami, Jill masih dalam perasaan bersalah setelah dirinya sempat dicuci otaknya oleh Albert Wesker di kejadian Resident Evil Infinite Darkness, jadi ia meminta Jill untuk segera melupakan kejadian tersebut, agar saat menjalankan misi, ia tak akan terbebani dengan masa lalu. Sementara itu di tempat lain, kita diperlihatkan dengan Dylan Blake, tentara yang ada di awal film tadi, dan entah bagaimana ceritanya ia kini menjadi seorang penjahat bioteroris. Di sini, diketahui bahwa Dylanlah yang ternyata menculik Dr. Anthony Taylor, dan ia pun kemudian memaksa Dr. Anthony Taylor untuk membantu mengerjakan rencana jahatnya. Kembali ke markas BSAA, di sini Dr. Rebecca Chambers setelah melakukan penelitian dan juga melihat hasil investigasi dari Chris, Jill, dan juga Claire, ia melihat hal mencurigakan. Di mana orang-orang yang terinfeksi T-virus di kota San Francisco dan sekitarnya, semuanya selalu memiliki riwayat pernah mengunjungi sebuah pulau, bernama Pulau Alcatraz, yaitu sebuah pulau tak berpenghuni yang dulunya pernah dijadikan tempat penjara tahanan bagi para kriminal. Alhasil, Dr. Rebecca pun menyarankan Chris, Jill, dan juga Claire untuk coba menyelidiki pulau tersebut. Keesokannya, Chris, Jill, dan Claire pun pergi ke Pulau Alcatraz. Supaya tidak mencolok, mereka mengikuti jasa open trip bersama warga lainnya yang ingin berlibur ke Pulau Alcatraz. Singkatnya, Chris bersama Jill, dan juga Claire pun kini akhirnya sampai di Alcatraz. Awalnya, semua berjalan baik-baik saja. Para turis di sana nampak menikmati bangunan bersejarah tersebut, bahkan ada seorang YouTuber juga di sana. Tapi tak lama, tiba-tiba ada satu orang yang terinfeksi dan berubah menjadi zombie. Ia menyerang turis lain, di sini Chris coba mengatasinya, tetapi tiba-tiba tanpa diketahui penyebabnya, banyak turis lain yang juga ikut terinfeksi meski tidak terkena gigitan. Seketika suasana pun berubah menjadi kacau dan mencekam. Di momen ini Chris, Jill, dan Claire berusaha mati-matian menyelamatkan turis lain yang masih selamat, sambil melindungi dirinya sendiri. Tapi entah kenapa, banyak turis yang tiba-tiba berubah zombie, padahal mereka tak diserang. Sampai di satu momen, Jill tak sengaja terjatuh ke ruangan bawah tanah. Di sana, ia sempat diserang salah satu zombie juga, tapi untungnya dia bisa mengatasinya. Di tempat lain, Dylan yang merupakan dalang di balik insiden ini, masih mengawasi semuanya dari ruangan kendali melalui kamera CCTV. Di momen ini, ada flashback dari kejadian 17 tahun lalu,
saat Dylan bertugas di Raccoon City. Ternyata diketahui, di awal film tadi, setelah berteriak ketakutan, Dylan mendapati bahwa JJ, sahabatnya juga sudah digigit oleh zombie. Pada akhirnya meski berat hati, ia harus membunuh sahabatnya tersebut. Kejadian itulah yang diketahui membuat Dylan merasa dunia sudah tidak adil, sehingga kini ia berusaha membasmi ketidakadilan tersebut dengan caranya sendiri, yaitu membasmi semua orang menggunakan T-virus buatannya sendiri. Kembali ke Jill, di ruangan bawah tanah saat sedang berusaha mencari jalan keluar, ia secara tidak sengaja bertemu dengan Leon. Saat ditanya Jill, Leon mengatakan bahwa dirinya datang ke Alcatraz untuk mencari Dr. Anthony Taylor, sesuai misinya di awal tadi. Setelah itu, Jill dan Leon pun berhadapan dengan beberapa zombie. Bahkan di sini, mereka juga bertemu dengan varian baru dari Licker, monster ikonik dalam universe Resident Evil. Jill dan Leon sempat berusaha tak bersuara untuk menghindari Licker. Tapi, mereka berdua gagal, dan pada akhirnya Jill serta Leon pun dikejar oleh kawanan Licker, yang ternyata jumlahnya sangat banyak. Saat hampir terdesak, Leon dengan plot armornya berinisiatif meledakkan semua Licker tersebut dengan sebuah wadah bahan bakar di tempat itu, demi bisa menyelamatkan diri. Sedangkan di atas, Claire dan Chris yang sedang mencari keberadaan Jill, malah bertemu Dr. Anthony Taylor yang sedang bersembunyi. Namun, di momen ini awalnya Dr. Anthony Taylor mengaku bahwa ia bernama Tony Davis. Awalnya, terlihat bahwa Claire yang merupakan anggota TerraSafe seperti tidak disukai oleh Dr. Anthony Taylor. Saat sedang berbincang, tiba-tiba saja mereka diserang oleh sekelompok zombie yang masih tersisa. Tetapi untungnya, Chris dan Claire masih sanggup mengatasinya. Setelah itu semua, ketika masih mencari cara untuk keluar dari sana, entah kenapa tiba-tiba Claire meringis kesakitan seperti digigit sesuatu. Hal sama juga terjadi pada Chris. Melihat Chris dan Claire tumbang, Dr. Anthony Taylor bukannya membantu, tapi ia malah berusaha kabur. Namun, ia pada akhirnya tertangkap juga oleh Maria Gomez, tangan kanan dari Dylan. Pada tempat lain, Jill dan Leon yang juga berusaha mencari jalan keluar, tiba-tiba sampai di sebuah bekas gudang senjata, namun di sana masih banyak persediaan senjata yang begitu lengkap. Berjalan sedikit lagi, Jill dan Leon juga akhirnya menemukan ruangan kendali milik Dylan, namun di sana Dylan tak ada. Saat melihat-lihat sekitar, Leon pun sadar bahwa yang sedang dikerjakan oleh Dylan adalah sebuah robot drone berbentuk nyamuk, di mana itu merupakan hasil pekerjaan dari Dr. Anthony Taylor. Saat berusaha mematikan sistem robot drone tersebut, tiba-tiba saja Dylan mengumumkan lewat alat pengeras suara, bahwa ia berhasil menahan Chris, Claire, dan Dr. Anthony Taylor, dan jika ingin mereka selamat, Jill dan Leon harus segera menemuinya di area yang ia sebutkan. Di waktu yang bersamaan, Dr. Rebecca yang khawatir karena Jill, Chris, serta Claire hilang kontak selama 2 jam, berinisiatif menyusul mereka. Sebelum berangkat, Dr. Rebecca pun membawa beberapa faksi T-virus buatannya sendiri untuk berjaga-jaga. Kemudian, ia bersama beberapa pasukan BSAA pun berangkat ke Pulau Alcatraz untuk menyusul rekan-rekannya. Kembali ke Pulau Alcatraz, Jill dan Leon akhirnya sampai ke tempat di mana Dylan menahan Claire, Chris, dan Dr. Taylor. Tak lama kemudian, Leon dan Jill pun bertemu dengan Dylan yang sudah ditemani sang tangan kanan, yaitu Maria Gomez. Saat hendak melawan, Leon tiba-tiba saja meringis kesakitan seperti yang dialami Chris dan Claire tadi. Alhasil ia pun dengan mudah dilumpuhkan. Di sini, pada akhirnya Dylan pun memberitahu rencana jahatnya. Pertama ia memberitahu alasannya menjadi penjahat bioteroris adalah karena dendam masa lalu, di mana ia kehilangan sahabat dekatnya, yaitu JJ. Kini ia berniat melenyapkan ketidakadilan itu dengan caranya sendiri, yaitu menyebarkan virus zombie ke seluruh dunia. Cara Dylan menyebarkannya adalah dengan menanamkan T-virus ke ribuan robot drone berbentuk nyamuk yang tadi ditemui Leon dan Jill. Cara ini efektif, karena robot drone tersebut bisa dikontrol, sehingga Dylan memiliki kebebasan untuk memilih siapa yang akan ia infeksi, dan siapa yang akan ia bebaskan. Dylan mengatakan bahwa ia akan segera melepaskan robot drone-nya, dan kini robot-robot drone tersebut siap menginfeksi banyak warga di seluruh dunia. Di waktu yang bersamaan, pada area luar pulau, Dr. Rebecca bersama dengan pasukan BSAA lain akhirnya sampai di Alcatraz. Sayang sekali, para pasukan BSAA akhirnya harus tewas usai diserang oleh ikan hiu yang terinfeksi T-virus.
Untungnya, di posisi ini Dr. Rebecca bisa selamat, dan ia pun langsung masuk ke dalam pulau mencari keberadaan rekan-rekannya. Kembali ke Jill dan rekan-rekannya, di sini konfrontasi terjadi, di mana Dylan tiba-tiba saja menembak Dr. Anthony Taylor. Jill berusaha menolong, tapi ia diserang Maria. Leon yang cerdik tiba-tiba saja meledakkan sebuah flash granat, dan momen ini dimanfaatkan Jill untuk kabur dari Dylan serta Maria. Awalnya, Maria ingin mengejar Jill, tetapi Dylan menahannya dan mengatakan bahwa ia sudah melepaskan robot drone pembawa T-Virus buatannya, sehingga ia yakin nasib Jill tak lama akan berakhir tragis juga. Sementara itu, Dr. Taylor yang sekarat berusaha ditolong Claire, meski ia sendiri kini diambang berubah menjadi zombie. Tetapi, Dr. Taylor yang tahu ajalnya sudah dekat, menahan Claire untuk menolongnya. Ia sudah rela mati, tapi sebelum itu, ia memberikan semacam alat kode untuk mematikan sistem robot drone milik Dylan kepada Claire. Sedangkan di tempat lainnya, Jill yang kabur akhirnya bertemu dengan Dr. Rebecca, yang lolos dari serangan hiu tadi. Jill memberitahu Dr. Rebecca bahwa Leon dan yang lainnya sudah terinfeksi T-Virus, untungnya di sini Dr. Rebecca membawa vaksinnya. Singkat cerita, Jill pun meminta Dr. Rebecca menolong Leon dan yang lain, sementara ia akan berusaha menghancurkan tangki inkubasi robot drone milik Dylan di dekat gudang senjata. Tak menunggu waktu lama, Rebecca akhirnya bertemu Leon, Chris, dan Claire. Ia pun langsung menolong mereka semua menggunakan vaksin yang ia bawa tadi. Setelah situasi membaik, Chris bersama Leon, Claire, dan Dr. Rebecca bergegas menyusul Jill. Leon yang pergi ke ruang kendali terlebih dulu, malah bertemu dengan Maria Gomez. Di momen ini, Maria yang masih dendam dengan Leon karena ayahnya mati di insiden Resident Evil Vendetta, akhirnya menyerang Leon dengan membabi buta. Pertarungan pun terjadi antara Leon dan Maria. Seperti biasa, Leon awalnya terdesak, berkali-kali ia terkena pukulan dan tendangan dari Maria. Tetapi di satu momen, ia berhasil menyerang Maria, hingga si blond tangguh ini tewas tertusuk batang besi di area dadanya. Sedangkan di gudang senjata, Jill yang bertemu Dylan melihat momen di mana Dylan menyuntikkan sebuah virus ke dirinya sendiri, lalu ia membiarkan dirinya dimakan seekor hiu yang juga sudah terinfeksi T-Virus. Akhirnya, Dylan pun kini berubah menjadi seonggok monster raksasa dengan kekuatan dan ketahanan fisik yang luar biasa. Untungnya, di sini Jill sudah bertemu dengan rekan-rekannya yang lain, sehingga kini pertarungan pun dimulai antara sang monster melawan para jagoan di Resident Evil, yaitu Jill, Chris, Leon, Claire, dan Dr. Rebecca. Karena pertarungan dilakukan di gudang senjata, Leon dan kawan-kawan berusaha menggunakan semua senjata di sana. Dari mulai Claire dan Dr. Rebecca yang menembakkan rocket launcher, lalu ada juga Chris yang menggunakan granat launcher. Akan tetapi semua serangan itu seolah tak mempan. Leon yang bertemu Claire akhirnya meminta Claire ke ruang kendali, dan menggunakan kode yang diberikan Dr. Taylor tadi untuk mematikan sistem robot drone milik Dylan, selagi ia bersama Jill dan Chris menahan sang monster. Claire pun paham, kemudian ia bersama Dr. Rebecca akhirnya pergi ke ruangan kendali. Selagi Claire dan Dr. Rebecca berusaha mematikan sistem robot drone, Leon bersama Jill dan Chris terus melawan si monster. Bahkan di satu momen, dengan kerjasama, mereka bisa menembak sang monster menggunakan sebuah senapan plasma yang Jill temui. Akan tetapi, bahkan senjata seberbahaya senapan plasma pun tak mempan, dan hanya melukai sedikit si monster. Di satu momen, sang monster berhasil mendesak Leon CS. Akan tetapi, untungnya Dr. Rebecca bersama Claire bisa melumpuhkannya. Caranya adalah dengan mengaktifkan kendali dari robot drone milik Dylan menggunakan kode yang diberikan Dr. Taylor. Di sini, sebelum mematikan robot drone tersebut, Dr. Rebecca berinisiatif untuk mengendalikan mereka agar kawanan robot drone yang jumlahnya ribuan itu bisa berbalik menyerang monster yang tengah dilawan Leon CS. Rencana Dr. Rebecca pun berjalan dengan baik. Sang monster nampak kesakitan karena serangan robot drone tersebut yang berisikan T-Virus justru membuat sistem kekebalan tubuhnya memburuk. Tahu dirinya dalam bahaya, sang monster pun berusaha kabur ke perairan. Di sini momen seru terjadi, di mana Claire bersama Dr. Rebecca berusaha menutup pintu menuju lautan melalui ruang kendali. Akan tetapi, karena laju pintu itu terlalu lambat, Chris dan Leon berusaha meledakannya agar pintu tersebut bisa menutup lebih cepat. Sementara, Jill berusaha mengalihkan perhatian sang monster menggunakan flare.
Di momen ini, Jill yang berusaha kabur melalui air, hampir saja tewas saat lehernya terjerat sebuah tali, tapi untungnya ia bisa selamat dengan melepaskan tali yang terhubung dengan sebuah bom tersebut. Di waktu yang bersamaan, Leon dan Chris berhasil meledakkan pintu keluar tersebut menggunakan rocket launcher, sehingga sang monster tak bisa kabur. Pada akhirnya sang monster pun tewas usai kepalanya tertindih pintu besi, dan tak lama sebuah bom meledak yang membuat tubuh monster tersebut hancur lebur. Setelah berhasil mengalahkan monster tersebut, Leon, Jill, Chris, Claire, dan Dr. Rebecca pun berkumpul di sebuah area terbuka menunggu dijemput. Tak lama, rombongan helikopter pun datang untuk membawa para jagoan kita itu keluar dari pulau tersebut. Setelah itu, film pun selesai. Oke, jadi itu dia alur cerita dari film Resident Evil Dead Island. Dari sisi kualitas, gue akui ini masih bisa lebih bagus lagi, walaupun overall udah oke. Tapi yang menarik adalah, ini jadi film yang punya vibes fanservice, karena semua jagoan ionik di game Resident Evil berkumpul dan saling berjuang melawan penjahat bioteroris. Terlebih, fanservice untuk para pecinta Jill Valentine, yang di film ini benar-benar kelihatan luar biasa, cantik dan badass. Untuk Jill, maksud gue untuk film ini sendiri gue kasih nilai 7/10. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini, semoga video ini bisa menghibur kalian semuanya. Mohon maaf kalau sekiranya masih banyak kekurangan. Kalian bisa kasih gue kritik, saran, atau juga berdiskusi dan request film di kolom komentar. Jangan lupa juga like dan share video ini, juga subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video-video baru. Segitu aja dari gue, sampai jumpa di video selanjutnya, wassalamualaikum.